Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 954. Tuan Muda Luo, ini adalah guru leluhur dan Mei dari kuil suci Wuliang. Shen Bingyu memperkenalkannya. Nama besar Tuan Muda Sura sudah lama terdengar. Aku sudah lama mendengar tentangmu, dan sebelumnya aku sudah pernah menyaksikan kemampuanmu. Dan Mei tersenyum lembut. Pada awalnya, dia adalah orang pertama yang melarikan diri, namun kemudian dia juga mendengar bahwa Luo Xiu mampu menekan Hong Wu dengan kemampuan formasi yang luar biasa. Tidak peduli seberapa muda Luo Xiu, di dunia seni bela diri di mana kekuatan adalah segalanya, tidak ada yang peduli dengan usia atau berapa lama seseorang telah berlatih. Selama Luo Xiu setidaknya seorang Grandmaster formasi dengan tingkat Kaisar Agung, hanya dengan pencapaian itu, dan Mei sudah menganggapnya sebagai seorang ahli di tingkat yang sama dengannya. Pujianmu terlalu tinggi, Daois dan Mei. Luo Xiu menangkupkan tangan dan sedikit membungkuk. Saat ini, statusnya adalah pelindung klan Ji, dan dari sudut pandang manapun, dia tidak mungkin memanggil Dan Mei dengan sebutan senior. Posisi pelindung klan sebenarnya lebih tinggi daripada pemimpin klan, jadi setiap kata dan tindakan Luo Xiu dapat dianggap mewakili klan Ji. Adapun sebutan Daos yang digunakan Luo Xiu untuk memanggilnya, Dan Mei sama sekali tidak mempermasalahkannya, bahkan merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Tuan Muda Sura terlalu merendah. Kedatanganku ke klan Ji kali ini mewakili kuil suci Wuliang. Menghadapi bencana besar ini, kuil suci Wuliang kami bersedia mengerahkan segala upaya untuk membantu, kata Dan Mei dengan tegas tanpa basa-basi, menunjukkan kesan sebagai wanita pemberani dan perkasa. Luo Xiu sedikit mengerti mengapa kuil suci Wuliang didominasi oleh perempuan. Leluhur terkuat dan pewaris paling luar biasa mereka adalah wanita, jadi wajar jika kekuatan mereka cenderung didominasi oleh kaum wanita. Daois dan Mei begitu mendukung klan Ji kami. Apakah kamu tidak khawatir klan Ji tidak akan mampu menahan serangan besar-besaran dari Gunung Yuanxi dan berbagai kekuatan lainnya? Luo Xiu tersenyum sambil berbicara. Mendengar hal ini, Dan Mei hanya tersenyum manis. Apakah Tuan Muda Sura sendiri tidak percaya diri? Jika kamu benar-benar tidak percaya diri, bagaimana mungkin kamu masih bisa tersenyum seperti ini? Lalu, apa yang diinginkan kuil suci Wuliang sebagai imbalan untuk membantu kami? Luo Xiu tidak menjawab secara langsung, melainkan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Fakta bahwa kuil suci Wuliang bersedia membantu klan Ji menunjukkan bahwa mereka mengambil risiko besar. Luo Xiu tidak berpikir bahwa hanya karena dia memberikan pedang kekacauan kepada Shen Bingyu, mereka akan dengan mudah bersedia membantu klan Ji tanpa imbalan. Sebenarnya, keputusan kuil suci Wuliang untuk membantu sudah merupakan hal yang luar biasa. Luo Xiu memberikan pedang kekacauan kepada Shen Bingyu karena dia menganggap bahwa bakat dan kepribadian Shen Bingyu cukup baik. Metode kultivasi tubuh kekacauan, Dan Mei mengungkapkannya secara langsung tanpa sedikit pun menyembunyikan niatnya. Semua orang yang mendengarnya tercengang, tetapi Luo Xiu tetap tersenyum tenang. Dia awalnya mengira kuil suci Wuliang akan mengajukan permintaan lain, tetapi ternyata mereka meminta metode kultivasi tersebut. Namun, setelah merenung sejenak, dia menyadari alasannya. Saat dia mengajarkan Shen Bingyu metode kultivasi tubuh kekacauan, dia meminta Shen Bingyu untuk bersumpah dengan sumpah Dao, bahwa tanpa izinnya, Shen Bingyu tidak akan mengajarkan metode kultivasi tersebut kepada orang lain. Hanya dengan menguasai tubuh Dewa Kekacauan, seseorang dapat mengendalikan pedang Dewa Kekacauan. Jelas bahwa kuil suci Wuliang ingin memastikan bahwa pedang kekacauan akan terus diwariskan di dalam sekte. Mereka, wilayah ilahi abadi adalah medan pertempuran dari zaman purba. Pedang kekacauan bukanlah senjata aturan biasa, dan hukum kekacauan sendiri dianggap sebagai salah satu hukum yang paling sulit untuk dikultivasi. Metode kultivasi tubuh kekacauan yang dikembangkan Luo Xiu berasal dari metode kekacauan Hong Meng milik keluarga Hong, tetapi metode Luo Xiu dalam memperkuat tubuh jauh lebih canggih dibandingkan metode tersebut. Metode kekacauan Hong Meng keluarga Hong pada dasarnya hanyalah metode kultivasi tingkat 6. Meskipun dapat dikultivasi hingga tingkat Kaisar Agung, metode tersebut tidak dapat mengungkapkan misteri yang lebih dalam dari hukum kekacauan. Namun, Luo Xiu memiliki ingatan Tai Sangqing, dan bahkan metode kultivasi yang dianggap biasa olehnya jauh lebih kuat daripada metode kekacauan Hong Meng. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, permintaan dari kuil suci Wuliang sebenarnya menguntungkan mereka. Bagi Luo Xiu, memberikan metode kultivasi tubuh kekacauan bukanlah masalah besar. Dengan satu gerakan tangan, dia mengeluarkan sepotong giok dan melemparkannya kepada Dan Mei. Dan Mei menerima giok tersebut, kemudian menggunakan kesadarannya untuk menyelidikinya.
Ekspresi terkejut segera muncul di wajah cantiknya. Karena di dalam giok tersebut, metode kultivasi yang dicatat dapat menembus tingkat Dewa Iblis tingkat 7. Ini adalah metode kultivasi tingkat 7. Metode kultivasi yang diciptakan oleh berbagai kaisar agung sepanjang sejarah, sebagian besar hanya dapat mengantarkan mereka hingga tingkat kaisar agung. Banyak dari mereka yang pergi ke alam liar melalui jalur bintang, tetapi tidak semuanya dapat mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7. Bahkan jika ada yang berhasil, menciptakan metode kultivasi tingkat 7 merupakan hal yang sangat sulit. Karena menciptakan metode kultivasi jauh lebih sulit daripada sekadar menguasainya. Dan Mei menyimpan giok itu, lalu dengan tegas berkata, aku akan segera kembali mengumpulkan pasukan. Bingyu akan tetap tinggal di klan Ji. Aku berharap Tuan Muda Sura dapat membimbingnya dalam hal kultivasi. Maka, aku akan menunggu kehadiran para ahli dari kuil suci Wuliang. Luo Xiu tersenyum menjawab, dan Mei tidak mengatakan apa-apa lagi, dia segera berbalik dan pergi. Risiko selalu datang bersama dengan peluang. Kuil suci Wuliang yang berani mencampuri urusan ini tentu telah menyiapkan rencana cadangan. Bahkan jika klan Ji gagal, mereka tetap memiliki jalur untuk melarikan diri. Dengan memperoleh metode kultivasi tubuh kekacauan ini, kuil suci Wuliang hanya akan menjadi semakin kuat. Setelah semua persiapan dilakukan, Luo Xiu hanya perlu menunggu kedatangan perang besar yang akan segera terjadi. Hari itu, dua sosok meninggalkan wilayah tersembunyi klan Ji, mereka adalah Li Yu dan Ye Haoran. Keduanya bukan lagi hanya perwujudan atau tiruan dari Luo Xiu, melainkan telah benar-benar diberi kehidupan dan kepribadian yang nyata oleh Luo Xiu. Meskipun mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Luo Xiu, mereka sekarang adalah entitas independen yang dapat dikatakan tidak lagi memiliki hubungan langsung dengannya. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasi Li Yu dan Ye Haoran telah meningkat pesat hingga mencapai tingkat Dewa Agung. Sangat sedikit orang di seluruh 3000 dunia besar yang mengetahui identitas dan asal-usul sejati mereka. Sesuai perintah dari Luo Xiu, Li Yu pergi ke dunia besar dunia bawah dan menemukan sekte kekaisaran dunia bawah. Dia membawa simbol kepercayaan dari Luo Xiu dan akhirnya mendapatkan audiensi langsung dengan Kaisar Agung Dunia Bawah. Klan Ji dalam bahaya dan ingin aku membantu mereka. Mengapa Luo Xiong tidak datang sendiri? Di tangan Kaisar Agung Dunia Bawah ada sebuah jimat giok yang membawa tanda spiritual Luo Xiu. Kaisar Agung Dunia Bawah tentu tidak asing dengan aura Luo Xiu. Sejak mendapatkan kristal hijau sumber, Kaisar Agung Dunia Bawah telah menutup diri dalam meditasi untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang, kultivasinya telah kembali ke tingkat akhir Kaisar Agung, hanya sedikit lagi untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan puncaknya. Dulu, ketika dia berada di puncak kekuatannya, dia pernah merasakan betapa kuatnya Gunung Yuanxi. Oleh karena itu, kali ini, mendengar bahwa Gunung Yuanxi menggerakkan berbagai kekuatan untuk menyerang klan Ji, dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tentu saja, ketika dia berada di puncak kekuatannya sebagai Kaisar Agung, dia pernah kalah dari Gunung Yuanxi. Meskipun kekuatannya sekarang jauh lebih kuat daripada masa lalu, dia tetap merasa bahwa gabungan antara Sekte Kekaisaran Dunia Bawah dan klan Ji mungkin masih tidak cukup untuk melawan Gunung Yuanxi. Terlebih lagi, bukan hanya Gunung Yuanxi yang terlibat, tapi juga berbagai sekte dan klan besar lainnya. Tuan Muda meminta junior ini menyampaikan satu pesan kepada Kaisar Agung. Tuan Muda mengatakan, di bawah sarang yang hancur, mana mungkin ada telur yang selamat. Jika Gunung Yuanxi berhasil menghancurkan klan Ji, dengan dendam yang Kaisar Agung miliki terhadap Gunung Yuanxi, apakah Sekte Kekaisaran Dunia Bawah dapat duduk dengan tenang tanpa terganggu? Ekspresi Li Yu tetap tenang saat dia berbicara. Tuan Muda juga berkata bahwa Gunung Yuanxi yang bergerak dengan begitu besar bukanlah semata-mata untuk menargetkan klan Ji. Tujuan mereka adalah seluruh ruang bintang dari 3000 dunia besar ini. Dengan kecerdasan dan kelicikan yang dimiliki oleh Kaisar Agung Dunia Bawah, bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud dari pesan tersebut? Cangkir teh di tangannya hancur berkeping-keping, dan ekspresi licik di wajahnya menjadi kejam. Gunung Yuanxi yang terkutuk, menguasai jalur bintang tidak cukup bagi mereka, mereka bahkan ingin menguasai seluruh dunia. Li Yu tersenyum samar, dia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Dengan kebencian dan dendam yang mendalam dari Kaisar Agung Dunia Bawah terhadap Gunung Yuanxi, sudah pasti dia tidak akan duduk diam. Jika dia belum memberi jawaban pasti, itu hanya karena dia menginginkan lebih banyak keuntungan dari situasi ini. Ketika Li Yu berpikir bahwa dia telah berhasil menjalankan tugasnya, Kaisar Agung Dunia Bawah akhirnya membuka mulutnya lagi. Tapi bagaimanapun, kali ini Gunung Yuanxi menargetkan klan Ji. Jika kau ingin aku membantu, apa yang bisa aku dapatkan dari ini? Li Yu tersenyum dan menjawab dengan tenang. Tuan Muda mengatakan bahwa barang yang didapatkan sebelumnya masih tersisa sedikit. Mendengar ini, pupil mata Kaisar Agung Dunia Bawah menyusut. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Li Yu. Itu adalah kristal hijau sumber yang mereka dapatkan bersama. Manfaat dari kristal hijau sumber ini masih begitu kuat dalam ingatannya.
Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, kekuatannya bisa sepenuhnya pulih ke puncak Kaisar Agung. Dengan sedikit kekuatan tambahan dari kekuatan mencapai surga, meskipun kekuatannya masih di tingkat Kaisar Agung, dia akan menjadi lebih kuat beberapa kali lipat dibandingkan kekuatannya beberapa miliar tahun yang lalu. Baiklah, kembalilah dan beritahu Luo Xiong, aku akan membantunya kali ini. Akhirnya, Kaisar Agung Dunia Bawah menyetujui permintaan tersebut. Di tempat lain, Ye Haoran juga mengikuti perintah Luo Xiu dan pergi ke dunia besar Moyu. Dunia besar Moyu mungkin tidak terkenal, tetapi di masa lalu, suku iblis dari dunia besar Moyu sangat ditakuti. Namun, setelah pertempuran besar antara manusia, iblis, dan siluman, manusia berhasil mengalahkan dua suku lainnya. Sejak itu, hampir tidak ada lagi yang mendengar tentang para kaisar besar dari suku siluman dan suku iblis. Mereka semua bersembunyi, iblis di dunia besar Moyu dan siluman di dunia besar Zuyao. Kali ini, Gunung Yuanxi menggerakkan berbagai kekuatan, termasuk klan siluman. Gunung Yuanxi pasti menggunakan jalur bintang sebagai umpan untuk menarik mereka. Jika suku iblis bersedia membantu klan Ji, di masa depan, ketika klan Ji kembali ke alam tertinggi, kami bisa membawa kalian bersama. Di dalam istana iblis yang gelap dan mengerikan, Ye Haoran berdiri sendirian, menghadapi beberapa tokoh iblis yang kejam dan mengerikan sambil berbicara dengan tenang. Apakah itu benar? Mengapa kami harus mempercayai kalian? Seorang pemimpin iblis dengan tanduk tunggal di kepalanya dan sisik ungu di tubuhnya berbicara dengan suara serak. Selain percaya kepada kami, kalian tidak memiliki pilihan lain. Dan Tuan Muda mengatakan, kalian tidak perlu menghadapi Gunung Yuanxi secara langsung. Ketika perang besar dimulai, Gunung Yuanxi dan kekuatan lainnya pasti akan meninggalkan wilayah mereka tidak terjaga. Saat itulah waktu terbaik bagi suku iblis untuk menyerang. Ye Haoran mengulangi pesan Luo Xiu. Selama ini, suku iblis hidup di dunia besar Moyu yang miskin sumber daya. Dengan kurangnya sumber daya, sulit bagi mereka untuk menghasilkan para ahli sejati. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat Dewa Agung tingkat 7. Terhadap klan besar dan sekte kekaisaran yang telah lama menindas mereka, suku iblis memiliki kebencian yang mendalam. Jika ada kesempatan untuk balas dendam, mereka tentu saja tidak akan ragu untuk merebutnya. Tuan Muda juga mengatakan, jika perang ini berhasil, dunia besar Zuyao akan menjadi milik kalian. Ye Haoran menambahkan, baiklah, aku akan mempercayai kalian kali ini. Kuharap manusia sepertimu menepati janjinya. Para pemimpin iblis berpikir sejenak lalu menyetujui rencana tersebut. Bagaimanapun, jika rencana ini gagal, mereka hanya perlu bersembunyi di suatu tempat tanpa kerugian besar. Bersambung.